banyak yang dari tetangga, kerabat, teman-teman dekat yang bawain inilah itulah kayak gitu. Alhamdulillah berkah. Ada yang nulis nganterin ini itu dari hamba Allah. Bilang itu saya juga nggak tahu ini dari siapa ya. Pemirsa, sama seperti hari-hari sebelumnya, rumah duka masih dipenuhi para pelayat yang datang silih berganti, di mana begitu banyak yang hadir. Dalam pengajian meninggalnya komedian sekaligus host Empo Alpa, tunan doa kembali berkumandang. Rencananya pengajian akan terus berlangsung hingga 7 hari. Namun siapa sangka, di tengah duka yang masih menyelimuti, terselip pula kisah kepedulian yang begitu menyentuh. Sang suami Aji Darmaji mengungkap bahwa kebutuhan konsumsi 7 harian nanti sudah ada yang membantu, seperti sembako yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat almarhumah sebagai tanda betapa besar cinta yang masih mengalir untuk Empo Alpa. Ya, dari kerabatnya almarhumah itu masih setia untuk terus berdatangan, mendoakan, dari saudara juga bantuin luar biasa kan, semuanya kan dari tetangga bantuin semuanya tuh, dari jamaah masjid, jamaah musola tuh tetap masih mendoakan almarhumah gitu, masih tetap datang untuk takziah di malam kelima. Persiapan nih biasa aja kayak malam-malam sebelumnya kan, persiapan nih biasa aja karena emang keberkahannya almarhum juga ada nih, banyak yang dari tetangga, kerabat, teman-teman dekat yang bawain inilah itulah kayak gitu. Alhamdulillah berkah. Ada yang nulis nganterin ini itu dari hamba Allah. Bilang itu saya juga nggak tahu ini dari siapa ya, dari hamba Allah. Ya udah, kalau kita tahu kan namanya siapa, kita mau ngucapin terima kasih. Di sisi lain, sebelumnya kabar tentang kondisi kesehatan anak kembar almarhumah Empo Alpa sempat membuat banyak orang terenyuh. Ya, Rafa dan Raffi, bayi mungil yang baru berusia 10 bulan, tiba-tiba sering menangis tak henti, seakan merasakan kehilangan sosok yang paling mereka rindukan, ibunda tercinta. Hingga akhirnya keduanya jatuh sakit hingga drop, bahkan sempat harus dilarikan ke rumah sakit. Namun kini perlahan kabar yang menenangkan datang. Kondisi Rafa dan Raffi berangsur membaik. Senyum mereka kembali terlihat, tawa kecil pun kembali terdengar saat bermain. Alhamdulillah kesehatan kembar makin membaik. Sekarang udah nggak panas gitu, rewel juga udah nggak gitu, tinggal ini aja. BAB-nya masih ada sehari 2-3 gitu, masih normal lah gitu. Malam pertama maminya dikubur, hari pertama malamnya panas, terus panas dicariin baju mami yang pakai terakhir tuh dipelukin. Alhamdulillah udah nggak cengeng gitu. Iya, kepergian Po Alpa bukan sekedar meninggalkan panggung hiburan yang sunyi, tetapi juga duka yang begitu mendalam di hati para sahabatnya. Sidang lanjutan Nikita Mirzani versus Reza Gladys atas dugaan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah akan kembali digelar pada Kamis 21 Agustus 2025. Publik pun menanti adakah gebrakan baru Niki di persidangan yang membuat pengadilan pun menjadi riuh seperti di sidang-sidang sebelumnya. Belum lagi pengawalan aparat keamanan dalam jumlah besar yang ikut mengamankan sidang membuat suasana pun begitu menegangkan. Fitri Sauteru yang dahulu bersahabat dengan Nikita Mirzani pun juga berkomentar soal kejadian di persidangan yang selalu mencengangkan yang bisa saja terjadi esok hari. Tutup dulu ya. Niki gimana tadi? Aja yuk di situ. Ayo di situ. Oh, caranya di situ yuk. Oke. Ke kanan, mediasi. Ayo bawa caranya di kanan, biar nggak ada orang. Pengawal ya. Kita itu nggak usah kaget kalau nanti dalam persidangan ini ada gebrakan-gebrakan baru lagi apa gitu. Niat saya itu kepada
masyarakat ya, netizen dunia maya khususnya sudahilah kita itu untuk menggiring opini yang tidak mengedukasi masyarakat Indonesia. Yuk kita fokus kepada jalannya persidangan agar kita bisa mendengar, menyimak, kan katanya butuh keadilan terdakwa ini, bagaimana kita bisa melihat dengan jernih, terang benderang masalah ini kalau setiap persidangan itu ada aja giringan opini yang sebetulnya tidak mendidik. Kasian sih, kalau saya lebih ke prihatin ya dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa dan tim kuasa hukumnya ini. Saya merasa kasihan aja. Kenapa yang tidak ada yang dibahas itu mengenai pembelaan, yang ada dibahas ini mengenai ulah-ulah yang sebetulnya malu kalau kita disuguhkan dengan hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya ya Bang Bas mau di somasi, bumerang banget buat dia. Bumerangnya apa? Kok kayak, mohon maaf ya, kok kayak Mbak, takut jadi bumerang nggak sih sikap kami sendiri kemarin yang meledak-ledak? Ada memang apa bumerang itu? Dari urusan skincare, tidak disangka kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys pun merambah ke banyak hal. Saling serang dan saling lapor juga terjadi di antara keduanya. Yang terakhir, Fitri Sauteru pun juga membantah semua pernyataan Niki perihal sang artis yang mengaku di-endorse sampai 10 miliar rupiah. Padahal menurut Fitri, uang tersebut adalah diskon dari pengembang pada saat membeli rumah. Tak hanya itu, Fitri pun juga membantah tuduhan yang melibatkan dirinya bahwa tidak ada penyuapan seperti yang telah dilaporkan Nikita Mirzani ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Fitri pun bahkan menantang akan membuat laporan balik andai tuduhan Niki tidak terbukti. Dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar, berarti harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin, gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasusnya. Sudah dijelaskan juga oleh pihak pengembang, itu bukan endorse, itu adalah pemberian diskon dan itu biasa dilakukan oleh para pengembang, termasuk saya juga kan walaupun kecil-kecilan pengembang ya, itu biasa memberikan harga perdana untuk orang-orang yang pertama kali beli. Itu endorse-nya Niki semua. Dia nggak tahu Niki siapa? Ami perihal ATM BCA. Malu saja nggak punya uang. Saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses, ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. Biar jangan sembarangan ya. Dahulu berteman, kini berseteru. Fitri Sauteru saat ini pun mendukung Reza Gladys yang merupakan lawan Nikita Mirzani di persidangan. Fitri pun dianggap seolah membelot dari persahabatan karena sebelumnya selalu berada di belakang Niki. Salahkah Fitri Sauteru kalau kini ia pun berpindah membela Reza Gladys? Lalu, seperti apa ungkapannya? Kalau memang ada produknya Reza Gladys yang diumumkan oleh BPOM melanggar aturan, tentu saya tidak akan berdiri di samping dia. Saya akan berdiri di barisan terdepan orang-orang yang menyelamatkan masyarakat katanya. Itu ya. Tapi saya tidak tahu, tidak pernah mendengar produk Reza Gladys itu melanggar aturan. Saya melihat ujian Dr. Reza ini ya sebagai pelapor di dalam hal ini tuh orang yang nggak pernah bermasalah, orang yang nggak pernah ribut sana sini harus berhadapan dengan kasus sebesar ini. Ya, insya Allah sih Dr. Reza dan suami tabah dan tawakal dalam menjalankan proses ini. Semoga cepat selesai.
saya yakin banget selalu yang diutarakan oleh mereka juga kan kebenaran akan menemukan jalannya, ya mudah-mudahan selalu menemukan jalannya. Semua info yang negatif, mari kita penggiringan lawan dengan opini seperti prestasi. apa, kita fokus aja, pokoknya kita fokus kepada seluruh customer kita memberikan yang terbaik itu aja. Dan biarkan masyarakat yang menilai, waktu yang akan menjawab. Udah itu aja sih.